Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin dan saya selalu berharap Anda dalam keadaan baik lahir dan batin, walaupun dalam suasana puasa Anda tetap melakukan aktivitas seperti biasa, penuh semangat, penuh cita-cita, dan aktivitas yang produktif, karena kegiatan yang kita lakukan dalam keadaan puasa di bulan suci Ramadan memiliki nilai lebih dibanding pekerjaan yang sama yang kita lakukan di kesempatan dan bulan-bulan yang lain. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, Nabi SAW pernah menyampaikan tentang kekhawatirannya, dan kekhawatiran ini lebih dari kekhawatiran yang lain, yaitu terjangkitnya di kalangan umat manusia penyakit yang disebut syirik kecil. Syirik besar, menyekutukan Allah, itu bisa mudah dikenali dan mudah dihindari. Tapi syirik kecil itu sering tidak tempat dan lembut. Kalau kita tidak sungguh-sungguh waspada, kita akan tergelincir pada kegiatan yang namanya syirik kecil. Ditanyakan oleh para sahabat, apa syirik kecil itu? Nabi menjawab, adalah riya. Riya adalah mencari kedudukan, mencari apresiasi, penghargaan dari orang lain, dari manusia, dengan menunjukkan sifat dan perilaku yang baik. Perilaku ini akan menghapuskan nilai, akan menghapuskan pahala dari perbuatan itu sendiri. Karena di akhirat nanti orang yang melakukan perbuatan baik dan motivasinya untuk mendapatkan sesuatu dari manusia, maka akan diperintahkan untuk meminta apa yang pernah dijanjikan oleh manusia. Dan kita tahu semua manusia pada saat itu tidak mampu untuk memperhatikan orang lain, bahkan keluarga sendiri tidak mampu untuk menolongnya. Ada cerita tentang orang yang alim, orang yang sudah haji berkali-kali, orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika orang yang alim ini ditanya oleh Allah, aku sudah memberikan kelebihan kepada kalian, aku memberikan kemuliaan kepada kalian berupa ilmu,
apa yang kamu kerjakan dengan ilmu? Maka si alim menjawab, dengan ilmu saya melakukan amal ibadah. Saya dengan ilmu saya mengajarkan kepada orang lain. Dengan ilmu saya mendasarkan seluruh perbuatan kita, dan semuanya saya niatkan lillahi ta'ala. Kemudian Allah berfirman, kamu dusta. Dengan ilmumu bukan untuk aku. Dengan ilmumu kamu beribadah justru mengharap kedudukan dan kewibawaan di mata orang lain. Yang kedua, seorang yang pergi haji mungkin sudah haji berkali-kali. Dia ditanyakan, aku Allah sudah memberikan kemuliaan kepada kalian, memberikan harta benda yang cukup. Dengan harta itu kalian banyak bisa melakukan kebaikan. Apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Maka orang ini menjawab, aku tunaikan ibadah haji dan semata untukmu. Kemudian Allah berfirman, kamu dusta. Kamu pergi haji hanya untuk mendapatkan kewibawaan dan kedudukan di mata manusia. Kamu pergi haji agar kamu mendapatkan penghormatan sebagai seorang yang sudah pergi haji. Kamu berhaji bukan untukku, tapi untuk selain aku. Kemudian ada seorang yang berjuang di jalan Allah. Dia maju dalam pertempuran dengan gagah berani, mengayunkan pedangnya ke sana kemari, dan kemudian dia mati dalam pertempuran itu. Kemudian Allah bertanya, apa yang kamu lakukan di dalam hidupmu? Ia menjawab, saya berjuang di jalan Allah, menggunakan seluruh kemampuan yang saya miliki untuk berjuang dan berperang. Saya banyak membunuh orang-orang kafir sebelum akhirnya saya terbunuh sebagai syahid. Kamu dusta. Kamu melakukan pertempuran sehingga kamu terbunuh bukan sebagai syahid, karena kamu berjuang bukan untuk aku. Kamu berjuang dengan sungguh-sungguh agar disebut sebagai seorang yang pemberani, seorang yang punya kekuatan, seorang yang memiliki keberanian lebih dari yang lain. Cerita ini bisa menjadi contoh bagi kita. Apakah benar apa yang kita lakukan ini betul-betul lillahi ta'ala, atau kemudian li ghairillah. Kalimat yang sangat singkat, lillah dan li ghairillah, itu artinya sangat jauh, dan keduanya memiliki konsekuensi yang luar biasa. Segala perbuatan kalau lillahi ta'ala akan tercatat di sisi Allah. Sekecil apapun perbuatan itu akan sangat bernilai di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau li ghairillah, perbuatan seberapapun besarnya, apalagi kecil, tidak punya nilai di sisi Allah. Justru mendapatkan ancaman hukuman, karena tanpa dia sadari dia sudah menduakan Allah. Dalam kisah yang tadi saya ceritakan, bukan orang yang buruk yang melakukan syirik kecil, bukan orang yang tidak melakukan amal yang melakukan riya. Mereka adalah orang yang alim, mereka adalah orang penghafal Al-Quran, mereka adalah orang yang berjuang di jalan Allah, tapi semuanya didustakan oleh Allah karena motivasi
niat yang tersembunyi di dalam dirinya sebenarnya bukan melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri pemirsa juga subscriber, beberapa hal yang harus kita waspadai yang sering kali membuat kita terjebak dalam perbuatan riya. Yang pertama adalah agama. Pengetahuan kita, kelebihan pengetahuan kita tentang agama seringkali mendorong kita untuk banyak melakukan ibadah. Tapi dalam waktu yang sama, ketika kita beribadah, sangat tekun muncul di dalam hati kita ibadah kita lebih dari yang lain, menganggap orang lain ibadahnya di bawah kita, nilai kehidupannya di bawah kita. Ini yang seringkali mencemari kehidupan kita. Pengetahuan kita tentang agama seringkali memotivasi kita untuk berpakaian sesuai dengan agama yang kita yakini. Berpakaian putih-putih, bersorban, senantiasa membawa tasbih, bagus. Tapi dalam waktu yang sama kita menganggap orang yang berpakaian biasa, mereka tidak punya nilai yang sederajat dengan kita. Ini adalah penyakit riya yang tanpa kita sadari. Yang kedua, pakaian yang kita kenakan dengan senantiasa bersarung, yang senantiasa berkopiah, yang senantiasa berbaju koko, yang senantiasa membawa tasbih, seringkali membuat kita jumawa dan menganggap kita lebih beragama ketimbang orang lain. Ini juga penyakit. Yang ketiga adalah perkataan. Orang yang berilmu memang sering berkata-kata dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang pelan-pelan, kata yang di dalamnya cenderung menggunakan ungkapan-ungkapan yang positif yang bisa memotivasi orang lain. Tapi dalam waktu yang sama, kata-kata yang baik itu membuat kita sering meyakini bahwa kita lebih dari orang lain, bahwa kita lebih baik ketimbang orang lain. Kata kita menjadi bukti seakan-akan kita benar-benar lebih dari orang lain. Yang selanjutnya yang membuat kita riya adalah perbuatan. Kita seringkali dan sebaiknya kita melakukan perbuatan yang baik, baik dalam hubungan kita dengan Allah, melakukan sholat, melakukan zikir, membaca Quran, atau dalam kehidupan masyarakat kita berusaha untuk membawa kemanfaatan kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Dalam waktu yang sama, perbuatan yang seperti itu sering mendorong kita untuk menganggap bahwa kita ada di atas rata-rata orang. Kita perlu mendapatkan penghargaan lebih dari yang lain. Kita perlu duduk di barisan paling depan manakala ada pertemuan. Kita perlu ditempatkan yang khusus karena derajat kita, kedudukan kita lebih dari yang lain. Ini penyakit. Dan juga seringkali terjadi ketika ada tamu di rumah kita. Kita ingin menunjukkan kita menjadi pribadi yang beragama, pribadi yang berkelebihan, pribadi yang
memiliki pemahaman tentang pentingnya penghormatan terhadap tamu, dan kita melakukan yang terbaik dan tamu itu puas. Tapi dalam waktu yang sama seringkali muncul ada harapan bahwa tamu itu akan menjadi menghargai kita, tamu itu akan membalas kebaikan kita, dan seterusnya. Sehingga kita lupa bahwa menghargai tamu, menerima tamu itu sebagai perwujudan dari dawuhnya Rasulullah, ketika kita kedatangan tamu maka kita diperintahkan untuk memuliakannya. Para santri pemirsa juga subscriber, puasa memberikan pendidikan kepada kita untuk mendasarkan seluruh sikap, perbuatan, dan kata-kata kita semata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita puasa dengan baik, kita niati dengan iman dan niati berharap ridha Allah. Insya Allah puasa akan menjadi tabir dari penyakit-penyakit rohani yang sering kali melanda pada diri manusia, termasuk salah satu diantaranya adalah bisa menghilangkan penyakit riya. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiq ila man thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.